Hai. Akhirnya teman-teman semuanya. Ya, beberapa hari ini kita tentu disuguhkan dengan berita bagaimana dari anget-anget kuku sampai ke panas ya tentang Deddy Sitorus yang menyatakan di dalam statementnya ada utusan, dan itu disikapi dengan Pak Jokowi ya kemarin dengan mengatakan bahwa ada batasnya ya. Kesabaran ada batasnya gitu kan ya. Dan pada akhirnya ada pelaporan dan ini disampaikan oleh tentu pembelanya Pak Jokowi ya. Coba kita lihat aja langsung ya bagaimana pelaporan itu dari statementnya Pak Mardiansyah Semar ya, bahwa memang sudah melaporkan ataukah akan melaporkan. Kita lihat bagaimana pernyataannya Pak Mardiansyah Semar terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti betul Pak Jokowi marah dong lewat Anda kemudian melaporkan. Yang pasti kami sangat marah. Wow. Gitu loh. Kami sangat marah karena begini ya. Kalau misalnya namanya Pak Jokowi itu buruk, nama kami juga secara organisasi kan juga buruk juga. Jadi standingnya jelas itu. Nah, bahwa memang kami ingin melaporkan besok ke Bareskrim Mabes Polri maupun ke MKD, tentu dengan kajian yang mendalam. Apa yang akan kita laporkan, tunggu besok. Itu satu. Yang kedua, kenapa kami laporkan? Karena memang ini sudah berkali-kali serangan-serangan ini yang menurut kami sudah tidak lagi bisa dibiarkan dan tidak bisa lagi dibenarkan. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang jauh lebih tegas. Saya rasa itu. Oke, silakan. Jadi sekalian dijawab juga. Pertama, itu hak lah. Hak mau ngelaporkan ke Iya. Jadi seperti itu bro ya. Ternyata akan dilaporkan, tapi belum dilaporkan. Akan dilaporkan. Jadi atau tidaknya kita tunggu saja. Apakah Deddy Sitorus ini akan dilaporkan benar-benar ataukah kertakan sambal ataukah bagaimana? Ini membuktikan bahwa memang benar-benar sudah habis kesabaran ya. Bukan hanya Pak Jokowi yang habis kesabarannya juga, pendukungnya juga habis kesabaran juga ya. Semuanya habis kesabaran, termasuk juga yang disampaikan oleh Bang Roy Suryo tadi ya. Bukan hanya Pak Jokowi pendukungnya, tetapi rakyat juga habis kesabaran. Tentunya seperti itu. Atau bagaimana teman-teman semuanya? Ini asik banget nih ya. Jadi dari sentilan-sentilan tuh pada akhirnya yang tidak terima adalah pendukungnya, dan itu sah-sah saja dan itu manusiawi ya, dimana ketika pujaan hatinya itu disakiti maka pembelanya akan juga sakit, begitu kan ya. Ini masalah hati teman-teman semuanya, dan bagaimana ini ya, ini menarik sekali, kita tunggu ya bagaimana nih. Nah, besok akan dilaporkan ataukah tidak dilaporkan, kita belum tahu ya bagaimana ya. Kita lanjutkan dulu deh, ini bagaimana ini kelanjutannya. MKD mau ke polisi itu kan hak warga negara untuk melaporkan hal tersebut kalau memang dia ada kerugian. Yang penting kan di situ kan ada standingnya jelas. Kalau yang kami tahu biasanya itu kan itu adalah delik aduan yang bersangkutan yang melapor. Yang dirugikan. Tapi terserah lah gimana besok itu. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah soal kasus cawe-cawe. Seharusnya Mas Hasto Kristianto itu menang di pra-peradilan. Seharusnya. Cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung. Wow, ini baru lagu nih. Baru lagi nih ada hakim Mahkamah Agung yang bersama Y ya. Itu melakukan intervensi. Lanjut dulu. Kami mendapatkan informasi itu. Kenapa? Karena kalau argumentasi kami itu lemah, harusnya hakim pra-peradilan itu menolak ya. Tapi karena ini kami kuat, harusnya diterima, akhirnya bergeser menjadi NO, tidak berpendapat. Ini kami lihat, inilah yang disebut dengan bagian intervensi. Kemudian untuk kasus hakim MA apa kaitannya kan kalau pra-peradilan kan di pengadilan negeri. Ya kan di bawahnya MA. Artinya ada pesanan. Iya, di situ yang kami dapat informasi terkait cawe-cawe untuk pra-peradilan. Makanya kami masih diberi kesempatan selanjutnya untuk mengajukan 2 pra-peradilan, cuma gugur karena KPK buru-buru melimpahkan kasus ini ke pengadilan yang sudah berlangsung dari sejak Jumat kemarin. Dan karena saking buru-burunya KPK ya, sampai di situ ada kesalahan. Harusnya di situ menulis KUHP menjadi KUHAP. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal.
karena Mas Hasto sudah menjadi terdakwa, dia ditahan, ya kan? Tapi gugatannya, tuntutannya dakwaan jaksa itu saya sebut ya penuh dengan manipulasi dan penuh dengan abal-abal. Apabila kalau kita terkait dengan proses hukum, kalau benar-benar ini adalah hukum, kita katakan ini lemah, ya. Pasti ini ada persoalan cawe-cawe politik yang ingin melakukan kriminalisasi, yang ingin melakukan politik balas dendam ya terhadap Mas Hasto yang selama ini keras. Yang kami lihat kritik-kritik Mas Hasto memang kepada Pak Jokowi. Makanya ketika Bang Deddy Sitorus bicara pada tanggal 14 itu bicara soal konteks politik kasus penetapan tersangkanya Mas Hasto. Karena kalau mau bicara kasus hukum ini sudah 5 tahun. Sudah ada putusan hukum yang tetap. Tidak ada namanya Mas Hasto dalam dakwaan jaksa yang lama atau putusan pengadilan. Dia merupakan pemberi uang. Semuanya adalah sebut Harun Masiku, tiba-tiba berubah sekarang menjadi namanya Hasto Kristianto. Kami tidak mau mengatakan bahwa menolak kewenangan KPK untuk membuat orang jadi tersangka, menuntut, itu kewenangan KPK. Tapi sekarang kita ingin menguji apa benar kualitas bukti yang dihadirkan oleh KPK, ya, ataupun juga penegakan hukum. Saya ingin memperkuat tadi yang disampaikan oleh Bung Rai. Ternyata memang ketika kasus ini berlanjut, ya, ada memang persoalan tebang pilih, gitulah. Sampaikan tadi, kalau mau pengembangan perkara harusnya Harun Masiku ditangkap. Ya, kemudian yang namanya Rosa Muhammad Tamrin yang menyuap pada waktu itu kepada Wahyu Setiawan juga ditangkap dan diproses secara hukum. Ini tidak terjadi. Kemudian yang kita berapa minggu yang lalu bicara soal CSR Bank BI yang kata Deputi Penindakan sudah ada 2 tersangka. 2 hari kemudian jubir KPK meralat tidak ada tersangka. Kemudian bocor di media dan media sosial. Ada dugaan ya yang menerima atau terlibat itu adalah dari orang Gerindra, dari orang kekuasaan dan juga orang PKS yang muncul ya dugaan yang ada di media sosial. Dan kami khawatir jangan-jangan karena 2 orang ini masuk dalam lingkaran kekuasaan akhirnya KPK tidak mau melakukan penindakan. Ada namanya juga orang Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat sudah jadi tersangka, sudah disita hartanya oleh KPK 8 miliar sampai sekarang belum ditahan dan tidak ada proses hukum yang jelas. Jadi dikatakan, jadi KPK ini sekarang mau yang tetap penegakan hukum, pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik. Kalau bagi saya, Mas, kalau kita waktunya evaluasi, kalau saya harus bubarkan KPK yang sekarang, kita ganti KPK dengan yang baru, yang lebih kuat, dengan undang-undang yang lebih kuat. Kalau yang sekarang, saya sudah putus harapan, ini KPK sudah menjadi alat politik. Itu menurut saya. Iya, jadi seperti itu bro ya, dari tadi awal Deddy Sitorus akan dilaporkan terkait dengan statementnya terkait dengan ada utusan, dan ini ditambah oleh Guntur Romli ya mengatakan bahwa intinya KPK harus dibubarkan dan diganti KPK yang baru begitu, atau gimana teman-teman semua? Ini menarik sekali ini ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren dan juga lebih seru tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.